Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Amanda Prameswari, NIM 19411700037, kelas 3A, Prodi D4 Teknik Elektronika, Polinema. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kontrol logika fazi dalam kontrol kecepatan motor DC. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum sistem kendali cerdas dengan dosen pengampu Ibu Nurul. Jadi di sini yang saya bahas yang pertama yaitu pengertian logika fazi dan motor DC, lalu penerapan logika fazi, yang ketiga pengertian fazi logic controller atau VLC, yang keempat yaitu metode yang digunakan dalam aplikasi kontrol logika fazi, PD kontrol kecepatan motor DC, lalu blok diagram dengan metode VLC secara umum dan blok diagram dengan metode VLC secara lengkap atau struktur lengkap, lalu contoh membership function dari fusifikasi, lalu selanjutnya simulasi di APK MATLAB. Yang pertama yaitu pengertian logika fazi dan motor DC. Di sini untuk pengertian logika fazi yaitu logika fazi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fuzziness antara benar atau salah. Lalu selanjutnya yaitu pengertian dari motor DC. Motor DC atau motor arus searah adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis, bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Lalu di sini penerapan logika fazi. Logika fazi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fazi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signification. Logika fazi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Lalu selanjutnya itu pengertian Fuzzy Logic Controller atau VLC. Sistem Fuzzy Logic Controller atau VLC merupakan sebuah teknik baru dalam dunia kontrol. Secara umum, sistem kendali fuzzy berbasis pada aturan fuzzy atau rule basis fuzzy. Sistem Fuzzy Logic Controller atau VLC tidak dimodelkan melalui pemodelan matematika, namun mampu menghasilkan performansi sistem kontrol yang sangat baik. Lalu, metode yang digunakan dalam aplikasi kontrol logika fazi, PD kontrol kecepatan motor DC. Yang pertama menggunakan sistem Fuzzy Logic Controller atau VLC. Yang kedua menggunakan membership function, trip atau segitiga, dan trap atau trapezium. Yang ketiga menggunakan MFL pada MATLAB dan Simulink. Lalu di sini ada blok diagram. Untuk metode VLC yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat blok diagram. Untuk diagram yang pertama yaitu blok diagram secara umum. Di blok diagram ini yang pertama ada set point. Set point sendiri, lalu ada VLC yang digunakan. Jadi di sini ada VLC yang digunakan untuk mengontrol motor DC ini. Lalu motor DC menghasilkan output kecepatan. Untuk mengontrol kecepatan motor DC-nya sendiri, kita menggunakan alat yang bernama teknometer. Lalu selanjutnya di sini ada blok diagram dengan metode VLC struktur lengkap. Jadi yang tadi itu kita ada set point, kita ubah di sini menjadi input step. Lalu di sini ada ADC. Jadi ADC di sini itu untuk mengubah nilai analog ke digital. Lalu di sini ada DAC, ada DAC, di mana DAC sendiri di sini untuk merubah nilai digital ke analog. Lalu di sini juga ada ADC lagi, yaitu untuk merubah analog ke digital. Selanjutnya
Di sini ada VLC ini untuk mengontrol kecepatan dari motor DC-nya sendiri, seperti itu. Lalu di sini ada contoh dari membership function fusifikasi, di mana kita bisa membuatnya dengan cara membuka APK MATLAB nanti, lalu ketik fuzzy di command window-nya. Setelah itu akan muncul grafik seperti ini, atau grafik member function-nya, trip dan tram. Jadi di sini ada segitiga dan trapesium. Lalu yang bisa kita atur dan sesuaikan dengan apa yang kita mau. Setelah membuat grafik member function-nya, kita dapat menginputkan pada blok VLC. Jadi di blok VLC ini kita bisa menginputnya untuk memunculkan hasil dari grafik output-nya nanti, seperti itu. Lalu di sini ada selanjutnya dari membership function fusifikasi, kita untuk mengatur kecepatan motor DC kita memerlukan 4 step program yang kita tulis di MFile MATLAB ya. Jadi untuk yang pertama yaitu program fusifikasi, di mana tahap untuk mengubah himpunan non-fusi ke himpunan fuzzy. Di sini ada script seperti ini, di mana itu ada kita pertama menuliskan function F sama dengan fusifikasi 5 XB MV, di mana untuk XP fusifikasi 5 ini merupakan nama folder yang saya gunakan atau nama file yang saya berikan. Lalu untuk MV sendiri merupakan membership function. Lalu selanjutnya ada if dan else if, di mana merupakan inputnya yang kita berikan. Setelah itu ada and di sini untuk mengakhiri programnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada rule base. Jadi rule base sendiri pada logika fuzzy berisi tentang pernyataan-pernyataan tentang logika fuzzy seperti yang terlihat di sini. Jadi di sini itu ada E, di mana E adalah error, terus DE merupakan delta error, NB di sini merupakan negatif B, NS di sini merupakan negatif small, di sini adalah Z yaitu merupakan 0 atau 0, di sini ada PS merupakan positif small, di sini ada PB merupakan positif B. Di mana tabel ini atau tabel rule base ini merupakan contoh rule base yang akan digunakan ke program kita nanti, seperti itu. Berikutnya di sini ada program infusi ya. Jadi yang pertama-tama langkah infusi sendiri itu merupakan langkah program penarikan kesimpulan dari program fusifikasi dan program awal tadi yang kita buat dan kita ketikkan. Yang untuk pertama yang kita ketikkan yaitu function U sama dengan infus in1 dan in2, UE, UDE, U0, RBF, for, I, JK, UO dan N. Di mana di sini untuk function U0 sama dengan infus in1 dan I2 itu adalah nama untuk ini, di mana in1 itu merupakan inputan awal atau pertama, in2 itu inputan kedua, UE itu untuk nilai error, UD itu untuk nilai delta error, RBF untuk peramalan indeksnya. Lalu setelah kita tulis seperti ini tadi ya, ada for I, for JK, UO dan N untuk mengakhiri programnya. Step selanjutnya yaitu merupakan program defusifikasi. Jadi di sini itu langkah terakhir dalam logika fuzzy dengan tujuan untuk mengonferensi dari hasil setiap interpretasi yang tadi kita buat. Jadi di sini akan diubah ke dalam bentuk fuzzy ya. Di script kita bisa melihat di sini di mana awalnya itu function
U sama dengan difusifikasi atau in, itu nama yang saya berikan. Lalu di sini ada UO, B, 6, D6, di sini U6 sama dengan D6. Dan di sini tuh untuk num itu numerator ya, dan denom itu merupakan denumerator ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat program fusifikasi, rule base, infusi, dan defusifikasi, lalu kita buat main programnya, yaitu program untuk fusi. Jadi seperti ini programnya. Yang pertama yaitu function fusiin, itu yang kita ketikkan nanti di MATLAB. Di mana ini nama program yang saya gunakan. Lalu di sini ada E sama dengan error, in 1 sama dengan input pertama, D sama dengan delta error atau selisih errornya. Lalu di sini sama dengan in 2 atau input kedua, ME sama dengan banyak variabel yang atau kriteria errornya nanti. MDE merupakan banyak variabel atau kriteria delta errornya. Lalu di sini ada UE, itu merupakan matrik prestisi errornya. Di sini ada UDE, yaitu merupakan matrik prestisi delta errornya. Di sini ada UA atau inputnya. Di sini ada U sama dengan defusifikasi, UO, seperti itu. Ini setelah semua program telah kita buat, jangan lupa di save ya, gitu di MATLAB-nya nanti, di M-file-nya. Selanjutnya kita akan langsung ke MATLAB-nya. Jadi di sini tadi saya sudah membuat seperti ini ya. Seperti ini. Setelah kita buat semua seperti ini, kita ke metode selanjutnya, yaitu Simulink untuk membuat blok diagram yang akan kita gunakan. Di sini ada konstan. Ini namanya konstan untuk memberikan input sinyal yang konstan. Terus di sini ada namanya zero all the whole untuk model matematis dari sinyal converter to digital ke analog. Lalu di sini ada unit delay, digunakan untuk menahan inputnya selama proses sampling yang telah ditentukan. Lalu di sini ada ini interpreted MATLAB function, itu untuk memasukkan file program fuzzy yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini diklik dulu 2 kali, klik kiri dan tuliskan fuzzy, lalu tekan OK. Nah, setelah itu ada transfer function, di mana ini digunakan untuk blok motor DC-nya ya. Jadi ini untuk menghubungkan input dan outputnya. Selanjutnya, setelah semuanya udah terpasang, kita running. Untuk running sendiri emang agak lama ya. Selanjutnya kita setelah udah muncul di display seperti ini nilainya, kita klik scope untuk melihat grafik ya, atau melihat gelombangnya ya, seperti ini. Di sini agak lama lah. Ini sudah ketahuan gelombangnya. Kita bisa lihat ya, gelombangnya di sini naik turun seperti ini. Jadi bisa dilihat gelombangnya naik turun dan tidak konstan. Jadi di sini plane-nya itu tidak menggerak secara konstan. Jadi gelombangnya akan naik turun seperti ini. Jadi bisa disimpulkan dari percobaan ini, dengan adanya metode fuzzy logic controller atau VLC, kita dapat mudah melakukan pekerjaan seperti mengontrol kecepatan motor DC yang kita lakukan ini tadi. Kita hanya perlu mengikuti setiap metode dan masukkan nilai data yang diketahui, maka akan didapat hasilnya seperti ini. Sekian sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.